Nah, kalau kita lihat sejarahnya pun matematika itu berkembang. Tadi ya dari mulanya mencari luas bangun datar, kemudian bergerak ke sininya itu dibangunlah kalkulus sama Newton ya. Untuk melihat pergerakan planet, untuk melihat pergerakan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain itu matematika dikembangin di situ untuk melihat perubahan. Makanya ada transisi definisi dari tentang ilmu tentang kuantitas menjadi ilmu untuk melihat perubahan suatu objek pada selang waktu tertentu gitu. Nah, kemudian di abad ke-19, matematika ini semakin abstrak, memperluas abstraknya. Lahirlah teori himpunan, teori grup. Kemudian lahirlah teori kategori, topologi yang itu sudah jauh sekali dari realita yang ada itu. Pertanyaan kemudian adalah apa mungkin matematika itu bisa berubah kembali di masa depan gitu? Atau bagaimana sih masa depan matematika kelak gitu? Dari dulu itu berubah-berubah terus, dia nggak konstan ya. Jawabannya ya tidak tahu. Tapi matematika pasti akan terus berkembang dan menjadi semakin liar lagi ya, liar tanda kutip ya. Matematika itu berkembang menyesuaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita ke ilmu ekonomi atau ilmu bisnis misalnya, kadang kita punya modal minim, misalkan ini masalah kita ya, masalah umat manusia. Punya modal minim, tapi pingin hasilnya maksimal banget, untungnya gede gitu. Nah, gimana caranya gitu? Gimana caranya kita punya kayak gitu? Maka dibangun sebuah cabang ilmu dalam matematik namanya riset operasi, khusus ngebahas hal itu. Nah, kemudian di dalam biologi, misalkan mereka ini ingin melihat bagaimana sih interaksi antar spesies, antar predator A dengan predator B, gitu, dengan menggunakan fungsi yang ada di dalam matematika. Bisa itu matematika melihat gitu ya perilaku organisme yang ada di dalam kehidupan itu. Nah, dari sini lahirlah dibangun sebuah ilmu baru, cabang dari matematik namanya biomed. Itu gabungan antara biologi sama matematik gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ke ilmu ekonomi ini identik dengan mencari strategi untuk mengambil sebuah keputusan. Strategi mana yang pas gitu. Kalau kita ambil kebijakan ini, hasilnya gimana? Kalau kebijakannya A, misalkan sama kebijakan B, mana yang lebih menguntungkan gitu. Menguntungkan kedua belah pihak. Solusinya kayak gimana misalkan. Nah, di sini lahirlah cabang baru namanya game teori, teori permainan. Jadi selama permasalahan manusia itu semakin kompleks ya, matematika itu bisa berkembang menjadi semakin kompleks lagi. Cabang-cabangnya semakin bermunculan. Yang baru-baru itu semakin muncul gitu. Jadi intinya masa depan matematika ya akan semakin berkembang sangat luas, barangkali tak terbatas.